Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sesungguhnya adalah bagiannya Ustadz Syafiq, namun beliau lagi safar. Kebetulan waktu hari Senin yang kemarin pada sholat Isya, saya minta tolong sama Ustadz Rahmat. Beliau tadi mendadak menelpon saya bahwa dia sedang diserang flu berat, sehingga dia tidak dapat memenuhi permintaan saya untuk menggantikan Ustadz Syafiq, sehingga waktunya sangat mepet sekali. Mau tidak mau saya mencoba mengisi daripada kosong. Hadirin sidang salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya pada kesempatan ini ingin mencoba menyampaikan makalah tentang keutamaan daripada sedekah memberi makan kepada orang lain. Bagaimana yang banyak terjadi di sekitar kita ini, di masjid kita ini atau di masjid yang lain, banyak terjadi suka memberikan makan, terutama mengambil berkah Jumat, berkah Jum'ah. Banyak yang mengirim nasi, ada juga yang dilakukannya pada hari yang lain. Nah, itu yang kita coba sampaikan. Apa sih keutamaan-keutamaan daripada memberi makan kepada orang lain? Di mana memberi makan kepada orang lain ini adalah salah satu bentuk daripada sedekah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya sedekah ini adalah merupakan amal yang keutamaannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sehingga yang sering kita lihat, sering kita dengar, para penyampai dakwah sering mengatakan bahwa orang yang meninggal itu, sudah meninggal itu, di antaranya itu ada yang meminta kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Hanya untuk bersedekah. Nah, itu bukan minta kembali ke dunia ini untuk supaya bisa berhaji bagi yang belum haji, supaya bisa berumrah bagi yang belum umrah, atau supaya bisa berpuasa bagi yang jarang-jarang berpuasa. Tapi hanya satu yang dimintanya itu untuk bisa bersedekah. Itu yang terjadi pada orang yang sudah meninggal, sebagaimana firman Allah yang tertuang di dalam surah Al-Munafikun ayat ke-10 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai' wala hullatun wala safa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ada lagi di surah yang lain, ayatiya yaumul, di dalam surah Al-Munafiqun itu, yaitu yang berbunyi Rabbana laula akhartani ila ajalin qarib. Itu permintaan orang yang sudah meninggal kepada Allah, ya. Jadi dia minta kepada Allah untuk kembali ke dunia hanya untuk bersedekah, ya. Jadi itu begitu pentingnya bersedekah itu dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi orang yang mati tadi sekali lagi dikatakan bukan berkata aku mau haji atau mau umroh karena aku belum melakukannya. Tapi sekali lagi yang diminta adalah minta dihidupkan kembali agar dapat melakukan sedekah. Jadi kenapa demikian? Para ulama mengatakan bahwa tidaklah seorang mayit itu ya menyebut sedekah kecuali karena dia melihat besarnya pahala sedekah itu sendiri. Setelah dia wafat atau mati, maka ya hendaklah banyak-banyaklah bersedekah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu kita semua yang beragama Islam ini yang yakin bahwa sedekah itu penting, ya. Sedekah itu sangat penting, sangat besar keutamaannya, ya. Oleh karena itu, mumpung kita masih berada di dunia ini, ya, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 itu yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah itu bersedekahlah kamu dari sebagian rezeki yang aku berikan sebelum ayatiya hadakumul maut, sebelum datang hari kematian. Karena kalau sudah sudah meninggal, kita sudah tidak dapat bersedekah lagi. Karena itu orang meninggal itu minta kembali untuk bersedekah. Karena itu kita ajarkan anak-anak kita untuk belajar bersedekah, ya, mulai dari yang nilainya kecil sampai yang besar, mulai dari bentuk berupa benda-benda tertentu atau harta benda yang dimanfaatkan oleh manusia sampai kepada sedekah ucapan belajar mengucap yang baik-baik, ya. Karena Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakun khairan. Jika kamu percaya akan hari akhir, hari kemudian, hari pembalasan, maka jadilah orang yang kamu suka, ya, menyampaikan kata-kata dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang santun, catatan-catatan yang zaman sekarang zaman IT, zaman WA, zaman SMS kan. Nah, pergunakan juga WA dan SMS itu untuk bersedekah dengan tulisan kita, ya, ajak kepada kebaikan, ya, jangan anti, ya, dengan
kebaikan-kebaikan yang di-share oleh teman melalui HP kita. Ya. Jangan sampai anti. Jangan alergi. Ya. Jadi sedekah itu bentuknya adalah bermacam-macam jadinya. Di antaranya adalah tadi yang terutama adalah memberi makan kepada orang lainnya, itu yang kita ingin bahas. Secara khusus bahwa memberi makan itu memiliki keutamaan-keutamaan yang perlu diketahui oleh kita, yang paling istimewa. Ya, faedahnya itu yang pertama, orang yang memberi makan pada orang lain itu yang pertama adalah merupakan tanda kesempurnaan keislaman seseorang. Jadi orang yang suka memberi makan kepada orang itu dikatakan sebagai orang yang sempurna keimanannya. Ya. Jadi sebab Islam bukan hanya mengajarkan ibadah vertikal saja, tapi juga mengajarkan ibadah horizontal, yaitu berhubungan dengan sesama makhluk, terutama kita sama manusia. Yaitu antara lain seperti memberi makan kepada orang lain tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, inna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islamu khairun, qala tut'imut ta'amu wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Itu hadis yang disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam bagaimana yang baik ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kamu memberi makan dan mengucap salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi begitu, ini salah satunya. Dan memberi makan itu adalah merupakan bentuk kepedulian kita kepada sesama. Ya. Sekaligus adalah bentuk kasih sayang dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Ini yang pertama itu ya. Dan Islam mengajarkan terbentuknya masyarakat yang berlandaskan hubungan saling mengasihi dan saling meringankan beban sesama. Bukan masyarakat yang egois, apalagi saling bermusuhan. Jangan sampai terjadi di antara kita. Itu ya faedah daripada memberi makan pada orang lain yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah dari suka memberi makan kepada orang lain yaitu kita akan dipandang sebagai orang yang terbaik. Pasti orang yang suka kita berikan makanan kepada orang itu pasti cerita-cerita sama orang, bapak itu, ibu itu, si anu itu baik sekali ya. Gitu. Nah, ini yang terjadi. Faedahnya yang kedua. Jadi demikian banyak cara untuk menjadi orang yang terbaik itu. Ya, salah satunya adalah dengan memberi makan orang lain. Di mana Rasulullah SAW khiyarukum at'amut ta'am. Rasulullah katakan sebaik-baik kalian adalah
orang yang suka memberi makan. Dan ada hadis lain yang senada dengan hadis ini, yaitu tentang orang yang terbaik, di mana sabda Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, ini harus kita upayakan, ya. Walaupun kita tidak mampu memberi sedekah dalam jumlah yang banyak, tidak mampu dengan dengan cara-cara tertentu, ya sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita lakukan yang berupa amal, ya, yang bisa membantu kepada orang lain. Apakah jadi guru ngaji, apakah jadi orang yang suka memberi nasihat kepada orang lain ketika nongkrong-nongkrong, duduk bersama, ya, bicara-bicara, ya, usahakan bicara yang baik. Nah, bicara yang baik itu adalah juga bentuk sedekah, ya. Kemudian yang ketiga, bahwa memberi makan itu adalah sebagai kunci untuk kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu memberi makan adalah salah satu kunci untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bis salam. Ini hadis Rasulullah itu artinya sebarkan salam kedamaian dan berilah makan pada orang lain, sambung silaturahim dan sholat malam, ya, ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis sahih, ya. Jadi Islam menghendaki manusia saling tolong menolong. Maka jika ada yang membutuhkan pertolongan, ya hendaklah ditolong. Dan umat Islam harus menjadi pelopor di dalam menolong orang lain. Kemarin saya baca sebuah video, ya, yang disampaikan oleh orang Nasrani, ya, memuji tentang sikap persatuannya umat Islam. Ya, seperti yang dikatakan bahwa umat Islam itu betul-betul mengikuti agamanya, ya, di mana seperti tubuh yang sakit kaki seluruh badannya terasa sakit. Begitu juga ada temannya, saudara-saudara yang lain yang sedang, ya, tertimpa musibah, maka mereka secara bersama-sama bergotong royong untuk membantu. Contohnya seperti di Palestina. Begitu orang-orang Islam dari berbagai negara, ya, membantu dan menolong mereka. Sementara di Palestina itu bukan tidak ada orang Nasrani, tapi tidak ada orang Nasrani yang seperti yang dilakukan oleh orang Islam. Jadi orang lain pun memuji tentang sifat orang Islam dalam hal saling tolong menolong tersebut. Jadi perlunya kita saling tolong menolong, apalagi jika dibutuhkan, ya, adalah berupa makanan. Orang yang lapar, ya, orang yang lapar tidak sempat cari makan karena situasinya dan sebagainya, karena penyakit yang sedang merajalela sehingga tidak bisa keluar rumah mencari makan. Nah, bagi orang-orang yang mampu, ya, bagi kita yang mampu, ya, ada tetangga kita yang kesulitan,
ya bantulah ya. Nah ini, jadi harus diingat. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Maun ya, jangan sampai itu Allah mencela ya orang-orang yang dikatakan sebagai pendusta agama. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang suka menghardik anak yatim dan tidak memberi makan pada fakir miskin. Kita sudah tahu ya. Disebutkan dalam Quran itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ala yahdhu ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina seterusnya. Nah ini Allah ya mencela ya. Bahkan mengancam fawailul lil musallin. Orang yang sholat pun yang bukan karena Allah semata, tapi karena ingin yuraun, riya. Biar dilihat orang lain, biar dilihat oleh bapaknya kalau anaknya, biar dilihat oleh mertuanya kalau menantunya. Ya, yuraun. Ya. Nah ini, jadi itu disindir Allah dan diancam oleh Allah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah itu orang yang mendustakan agama itu yang tidak suka ya memberi makan orang padahal dia kaya. Dia lihat tetangganya ya kelaparan. Ya. Nah itulah orang-orang yang siapa dia? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang yang miskin yang membutuhkan makan. Jadi ayat ini diturunkan ketika ya berkenaan dengan tokoh kafir Quraisy ya yang biasa menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika ada seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang disembelih itu. Namun ia tidak memberikan, justru dia menghardik dan mengusir anak yatim itu. Jadi Islam menyebut mereka itu adalah pendusta agama. Nah jangan sampai kita seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya Islam mengajarkan bagi pemeluknya untuk menjadi orang yang peka dengan lingkungannya dan suka menolong orang lain yang membutuhkan, terutama fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa. Apa duafa? Orang yang lemah ekonominya. Mungkin dia diterpa musibah, mungkin kebakaran dan sebagainya, ditinggal mati suaminya, misalnya seperti itu. Sehingga terjadi orang yang duafa, lemah, ya. Begitu yang nomor 4, ya, fadilah atau manfaat daripada suka memberi makan, yaitu yang mendapatkan kamar yang istimewa di surga. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya masuk surga orang yang suka memberi makan orang lain, juga akan mendapatkan hadiah, ya, hadiah spesial berupa kamar istimewa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kamar yang istimewa itu, yang pernah mungkin ada ustadz yang pernah ceramah di sini, ya. Kamar itu, ya, bagian luar dari kamar itu bisa dilihat dari dalamnya, dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar, sehingga dikira mungkin kamar itu dibuat daripada intan atau berlian. Begitu Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati ghurafa yura butunuha min zuhuriha wa zuhuruha min butuniha. Faqala
faqala Arabi fala man hiya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala liman qala tayyibal kalam wa ta'amut ta'am wa afsas salam wa salla bil laili wan nasi niyam. Hadis sahih riwayat Tabrani yang artinya sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luar, bagian luarnya. Lantas orang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah ya kamar-kamar itu diperuntukkan ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab bahwa kamar itu adalah untuk orang-orang yang berkata benar, orang yang tidak suka berbohong. Dia tidak orang yang tidak berkata ya apa yang dia tidak kerjakannya. Allah sangat membenci orang seperti itu, yaitu orang yang suka berkata benar. Ya. Terus yang kedua adalah orang yang memberi makan. Itu yang dapat kamar itu. Dan senantiasa berpuasa. Kemudian sholat malam pada malam hari, di mana waktu manusia itu pada sedang tidur. Nah, ini kamar tersebut. Ya, mudah-mudahan kita ini semua ada yang suka melakukan seperti itu, tidak suka berbohong. Ya, senang ya, suka berkata yang benar-benar saja. Kemudian suka memberi makan, ya, suka memberikan makan pada orang lain. Kemudian suka berpuasa, terutama puasa wajib, puasa Senin Kemis, Yaumil Bid, ya, dan beberapa jenis puasa ya, sunnah yang lainnya. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan kamar itu, ya, yang istimewa itu. Dan lebih utama lagi adalah orang yang suka bangun sepertiga malam terakhir, ya, dengan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang keluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dilarang berkeluh kesah kepada orang atau sesama manusia. Berkeluh kesahlah kepada Allah, bangun ya pada sepertiga malam terakhir. Nah ini ya, yang kelima adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di mana pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar nanti. Ya, suka memberi makan itu akan menjadi penaung kita di padang mahsyar nanti, di mana padang mahsyar nanti matahari itu sangat dekat dengan kita. Ya, dengan kita. Nah, itu Allah ya menolong, ya, di mana disebutkan dalam surah Al-Insan di ayat 8 sampai ayat 10 yang sering Ustadz Ali Imran baca setiap Jumat pagi, Jumat subuh di rakaat yang kedua. Itu sering dibaca oleh beliau surat Al-Insan. Sesudah rakaat pertama adalah surah Sajadah, ya. Di surah Al-Insan di ayat 8 sampai ayat 10 itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Ini maksudnya jangan bersifat seperti itu.
kita memberi makan kepada orang itu. Tidak perlu kita mengharap balasan dari orang yang kita beri. Tidak perlu juga mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang kita memberi, ya kita beri makan. Ini kata Allah di dalam ayat surah Al-Insan ayat yang ke-8. Kemudian di ayat ke-9, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam. Jadi orang yang memberi makan itu karena ingat akan begitu dahsyatnya hari kiamat itu, ya, begitu dahsyatnya panasnya di padang mahsyar itu, begitu lamanya berdiri di padang mahsyar itu, ya, menanti keputusan, ya, untuk ditimbang amal-amal kita baik dan buruk, ya. Kemudian di ayat yang ke-10, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah melindungi mereka, ya, dari kesusahan di hari itu, yaitu hari kiamat atau di padang mahsyar itu, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Nah, ini yang harus kita upayakan, yang harus kita dambakan, karena kita yakin, ya, bahwa hari pembalasan itu akan datang, hari kiamat itu akan datang, di mana pada hari itu, ya, sungguh, ya, panas, sampai diceritakan dalam sebuah hadis itu bahwa begitu panas itu orang berkeringat, mandi keringatnya sendiri sampai keringatnya itu, ya, banyak, sehingga disebut mandi dengan keringat. Bahkan ada yang sampai ke lehernya katanya, ya, di hari itu. Maka orang-orang yang bersedekah, insya Allah berjanji kepada orang yang suka memberi makan itu akan dilindungi oleh Allah pada hari itu, ya. Maka jadilah, ya, kita sebagai orang yang suka bersedekah, ya, bersedekah. Lebih-lebih kalau yang punya harta, jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir, ya. Harta nggak dibawa mati, ya, harta nggak dibawa mati. Punya mobil mewah, punya rumah mewah, ya, punya mobil berapa banyak, ya, nggak ada yang dibawa ke kuburan, paling balik lagi kalau ngantar, ya, paling bawa kain kafan doang. Yang dibawa apa? Amal kita, ya, terutama upayakan amal sedekah itu, ya. Jadilah kita sebagai orang-orang yang, ya, suka memberi makan kepada orang lain jika punya makan. Apalagi di rumah orang istri kita suka masak yang baunya itu terasa oleh tetangga. Dalam hadis disebutkan jika masakanmu, ya, baunya itu, wanginya itu terasa oleh tetangga, ya, berikanlah kepada tetanggamu walaupun kuahnya saja. Ya, begitu pentingnya bersedekah itu. Walaupun kuahnya saja, luar biasa, ya. Ya, ajaran agama kita itu begitu pentingnya bersedekah, karena pahalanya sangat luar biasa, ya, sangat dahsyat pahalanya itu, ya. Sehingga orang yang sudah mati minta kembali ke dunia hanya untuk bersedekah, bukan untuk haji katanya, bukan untuk umroh, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, tapi hanya untuk bersedekah. Nah, jadilah kita orang-orang yang sedang bersedekah, sedekah, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini sebagai pengganti daripada kosong, ya, daripada ngobrol ngalur ngidur, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini.
bagi yang mau mendengarkan, bagi yang senang mendengarkan. Mungkin sering melihat saya setiap hari nampil di sini, oh, Bapak itu ya katanya gitu. Mungkin dianggap kurang nafsu untuk mendengarkannya, ya. Kurang nafsu untuk mendengarkannya. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang main HP, ya. Ini sehingga tidak dianggap penting. Padahal Rasulullah menganjurkan di dalam majelis itu, ya, anjuran Rasulullah itu unzur maqala. Dengarkanlah apa yang orang itu katakan, ceramahkan, seperti saya ini gitu. Dengarkan, baik apa buruk, salah apa benar, dengarkan. La tanzur man qala, jangan lihat siapa yang bicara. Ya. Jadi nggak usah dilihat saya ini karena ketemu seharian, nggak usah. Ya, simak apa yang saya sampaikan, betul apa enggak, ada manfaatnya apa enggak, ya, bisa diamalkan oleh kita apa enggak, ya, menolong kita nanti di hari akhirat bukan, enggak. Ini yang paling penting bagi kita di dalam mengikuti, ya, di dalam majelis begini. Jadilah orang yang suka mendengar, ya. Bahkan Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran itu, ya, istami'unal qaul, dengarkan apa yang dikatakan oleh orang. Istami'unal qaul wa yattabi'una ma'asan, kemudian ikuti mana yang kamu dengar yang baik dari orang-orang yang menyampaikan itu, ikuti. Yattabi'una ahsan ulaika hadahumullah, orang yang demikian itulah yang akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul albab, dan orang-orang seperti itulah yang bakal pandai. Ini Pak Tomo nanti bisa berceramah juga ke tempat lain karena sering mendengar itu, ya, sering mencatat. Saya lihat itu, ya, bagus itu, ya, seperti Pak Tomo itulah. Saya sering amati, luar biasa ini Pak Tomo ini, gitu, ya. Tiap ada yang nampil di sini diambil buku, pulpen siap tuh, ya, disimak benar. Nah, dia insya Allah ulaika hadahumullah, ya. Nah, kalau namanya sedekah tadi kan istilahnya belum beri makan orang itu. Sekarang perbedaannya umpamanya kita memberi makan anak yatim kan pasti ada makanannya, ya. Tapi kalau kita memberi makan itu ada teman sendiri, kan memberi makan nih, maka itu juga bisa di. Ya, termasuk memberi makan orang lain. Iya, enggak disebutkan ini termasuk penghormatan. Iya, sedekah juga. Kan sering tuh Rasulullah itu didatangi tamunya itu, ya. Ya, Rasulullah kalau ada tamu yang datang suruh sediain, istrinya suruh sediain makan. Begitu pentingnya menghormati tamu dan memberi makan, walaupun sebiji kurma, apalagi di bulan Ramadan, ya. Nah, kembali Pak Tomo suka bawa segalon minuman, itu luar biasa itu, ya. Pak Haji Gunawan setiap minggu pagi, ya, sedia bubur, luar biasa itu, subhanallah, ya. Nah, coba kita kalau sekali-sekali gitu dapat rezeki apa 10 bungkus nasi, ya, taruh depan. Mungkin ada yang membutuhkan, ya, yang belum makan atau nggak punya duit, datang sholat sini mau makan sore nggak punya duit. Alhamdulillah ada Pak Tomo bawa 10 bungkus di situ, ya kan? 10 bungkus berapa sih? 100.000 ya. Kalau dibeli di warung Padang depan itu, ya, bawa 10 bungkus. Banyak yang perlu mencari itu, luar biasa. Pak Soleh itu suka bawa pisang, ya. Mas Soleh suka bawa pisang, ya itu, alhamdulillah, ya. Nah, jadi jadilah orang-orang yang suka bersedekah dengan penuh keimanan, penuh kepercayaan bahwa apa yang kita lakukan ini
akan berbuah luar biasa nanti. Akan berbuah luar biasa nanti. Jangan dianggap rugi. Silakan. Kenapa orang yang mati dia mau kita hidup itu bersedekah? Padahal tahu dia kalau sholat baik semua menjadi baik. Ya, sholat yang baik belum tentu di mata kita kan. Kelihatannya sholat baik, khusyuk dan sebagainya. Kan kita nggak tahu yang di sininya. Kan gitu. Ada yang tadi orang yang disebut tadi fawailul lil musallin. Siapa dia? Yuraunan. Nah, suka sholatnya ria. Ya, di rumahnya sholatnya kayak patok ayam gitu loh. Ya, kayak patok ayam gitu ya. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, sekalinya lagi sujud, 2 kalinya lagi bangun. Bukannya lagi sujud dia nyebut subhana rabbiyal a'la gitu. Ya. Ada yang matok. Subhanallah. Apalagi bulan Ramadan, ada yang 7 menit. Ya. Ya. Ya, bahkan kalau dalam hadis dikatakan bahwa apabila orang itu sholat baik, ya, kalau sholat baik, mati semua menjadi baik. Kenapa dia mau baik, mau bersedekah? Iya, apa namanya? Sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu didirikan tujuannya adalah untuk mencegah yang perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya, idza kumta ila shalah, jika kamu hendak sholat, fasbighil wudu, sempurnakanlah dulu wudumu. Wudumu harus baik-baik, caranya benar dilakukannya. Kenapa? Karena di dalam wudu itulah ya nilai-nilai yang dituju di dalam sholat. Ya, di dalam sholat. Apa itu? Tangan bersih dari hal-hal yang keji dan mungkar. Ya kan? Mulut pun demikian. Ya, basuh kepala. Ya. Apa di kepala? Otak kita. Jangan mikir yang macam-macam yang dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian ke telinga. Ya. Jangan mendengarkan yang tidak baik, tidak benar. Ya, yang dilarang Allah. Ya kan? Terus terakhir apa? Basuh kaki. Jangan gunakan kaki untuk menuju ke hal-hal yang dilarang Allah. Jadi itu orang sholatnya yang benar. Jika sholatnya benar seperti itu, nah itu yang disebut oleh Pak Kohar tadi itu. Jika sholatnya benar, baik, ya, insya Allah, ya, karena sholat itu mendidik, ya, antara lain sedekah tadi itu, ya. Jangan jadi tangan yang suka ngambil, tapi jangan jadilah tangan yang suka memberi gitu loh, ya, gitu ya. Sudah selesai berwudu, ya, tsumastaqbilil qiblah, kemudian pergi menghadap kiblat, fakabbir, lalu bertakbir. Kok nggak usolli dulu Pak? Hadisnya bunyinya begitu, ya. Usolli itu apa kan? Niat. Ya, niat itu adanya di dalam hati. Sejak dia datang ke masjid, dia udah berwudu. Tujuannya apa? Mau sholat. Nah, itu antara lain alasan orang yang tidak baca usolli. Ya, bukan tidak boleh, ya silakan saja, ya kan? Boleh saja, ya. Nggak baca usolli boleh, baca usolli juga
ya boleh ya, karena apa namanya itu untuk lebih menguatkan ya apa yang ada di dalam hatinya ya. Jadi sholat yang seperti itulah yang dikatakan bila sholatnya baik maka seluruhnya kan baik. Di pemeriksaan pertama itu adalah sholat. Demikian apa yang disampaikan saya, mudah-mudahan ya bermanfaat. Bila ada salah, kesalahan itu dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.